Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah lagu yang kami nyanyikan ini bukan hanya sekedar kami tahu, kami hafal liriknya, tetapi mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Hati kami sungguh haus dan lapar untuk mencari Engkau Tuhan. Seperti tanah yang kering, yang merindukan air. Seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hidup kami, jiwa kami, betapa kami haus merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa roh kami disegarkan ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kami renungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami rindu untuk kami dikuatkan, diperbaharui, diubahkan oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan juga kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Oke, puji nama Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama hati kita tetap rindu kepada Tuhan untuk mencari Tuhan senantiasa. Nah, bulan ini, bulan Juni ini, ya tidak terasa memang kita sudah di pertengahan tahun. Bulan Juni ini kita akan belajar tentang doa. Apa itu doa? Apakah Tuhan harus menjawab doa kita? Apa yang harus kita lakukan dengan doa kita? Apakah doa membutuhkan kata-kata yang panjang? Apakah doa membutuhkan liturgi-liturgi? Bagaimanakah sikap kita dalam berdoa? Nah, pada minggu ini, minggu pertama ini kita akan membahas tentang pray and be alone with God. Pray and be alone with God. Berdoa dan sendiri dengan Tuhan. Berdoa dan sendiri dengan Tuhan. Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama. Jadi 111. Lukas 11 ayat yang pertama. Sudah ketemu semuanya? Lukas 11 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tuhan Yesus berdoa loh. Apa yang menarik dari Tuhan Yesus berdoa? Yesus adalah Tuhan. Tapi mengapa Yesus harus berdoa? Oh, dia Allah kok, dia pencipta langit dan bumi kok. Tapi mengapa Yesus berdoa? Yesus mengajarkan untuk kita berdoa, untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berdoa menjadi contoh buat kita orang yang percaya. Biar hati kita terus haus dan lapar untuk kita mencari Tuhan. Makanya lagu yang tadi kita nyanyikan, "Kaulah segalanya di dalam hidupku." Biar hati kita terus haus dan lapar untuk kita terus mencari Tuhan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, para murid, kalau kita perhatikan, minta diajarkan bagaimana berdoa. Aneh ya? Para murid berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Loh, kok para murid minta diajarkan berdoa? Kenapa tidak berkata gini, "Tuhan Yesus, ajarkan kami berkhotbah." Atau, "Tuhan Yesus, ajar kami berjalan di atas air." Atau, "Tuhan Yesus, ajarlah kami membangkitkan orang mati." Atau, "Ajarkan kami mengusir setan." Tapi kenapa para murid berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa"? Karena doa yang lebih penting dari sekedar mujizat-mujizat. Makanya orang seringkali mencari apa yang dilakukan oleh tangan Tuhan, tetapi tidak mencari apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Banyak orang Kristen mencari tangan Tuhan untuk memberkati, tapi sedikit orang Kristen untuk mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan, dan mengenal Tuhan. Yesus terlihat hebat bukan karena ia melakukan mujizat, tetapi ketika Yesus
berdoa. Nah, Yesus adalah orang yang berdoa. Yesus menjadi teladan buat kehidupan kita. Jika Yesus saja anak Allah berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Nah, kalau kita baca Lukas 6 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia berdoa semalam-malaman kepada Allah, kepada Bapaknya. Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam, sebab keesokan harinya Yesus akan memilih ke-12 rasul. Dan itu adalah suatu hal yang amat penting dalam pelayanan Yesus. Jadi sebelum Yesus melakukan sesuatu, memilih ke-12 muridnya, Yesus menyendiri berdoa sepanjang malam. Itu menjadi contoh buat kita. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa sepanjang malam pada saat ketika suatu keadaan yang sangat mendesak dan sangat penting, di mana orang banyak, orang-orang Yahudi hendak datang dan hendak menjadikan Yesus sebagai raja atas mereka. Jadi Yesus dibawa dengan paksa untuk dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Itu dalam Yohanes 6 ayat yang ke-15, Markus 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Ini merupakan suatu teladan yang baik sekali yang patut kita ikutin. Tidak semua promosi itu kita terima. Karena itu kita perlu berdoa, kita meminta Tuhan, kita minta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan besar yang akan kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, mengherankan sebab ada juga orang Kristen yang tidak setuju dengan doa sepanjang malam. Ya, memang baik doa semalaman. Itu memang baik, mengajarkan kita untuk kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31, ini ayat yang tidak asing bagi kita. Dikatakan bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, mungkin tim Remet bisa menciptakan lagu ini dari ayat ini. Bagus sekali. Nah, berdoa sepanjang malam kepada Allah tentu akan diikuti dengan kuasa sepanjang hari dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, semalaman kita berdoa kepada Tuhan, dan kita percaya pagi hari kita akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Yang penting adalah nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru di dalam dirinya. Diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Luar biasa burung Raja Wali. Kita diumpamakan sebagai burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nantikanlah Tuhan dalam doa-doa kita. Kita sungguh-sungguh kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam setiap masalah, dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Dengan kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Nah, John Livingstone dari Skotlandia, dalam pengalamannya pada suatu malam ia berdoa sepanjang malam bersama dengan beberapa orang lain. Lalu pada esok harinya ia berkhotbah dengan kuasa Allah sehingga 500 orang diselamatkan atau mengalami berkat rohani pada hari itu. 500 orang. Terjadi satu great revival, great awakening. Karena ada kuasa ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan. Ini dari kehidupan Yesus. Nah, sekarang kita lihat dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Nah, Daud pun berdoa kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Mazmur 119 ayat yang ke-164. Dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangkan, 7 kali dalam sehari Daud memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan. Dia merenungkan titah-titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Tidak heran dalam kehidupan Daud, tidak pernah satu kali pun Daud kalah dalam berperang.
Coba kita cek dalam Alkitab kita. Baik di dalam 1 Samuel dan kitab Raja-Raja, tidak pernah Daud mengalami kekalahan satu kali pun. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, sehingga hidupnya mengalami kemenangan. Ada 2 raja yang tidak pernah kalah dalam berperang dalam Alkitab, yaitu Raja Daud dan Raja Yosafat. Kenapa? Karena mereka berdoa dan mengandalkan Tuhan. Lihat, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita, kita berserah. There is a power, ada kuasa ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ke-5, Daud juga mengatakan, demikianlah aku mau memuji-muji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bayangkan, bahkan dicatat di dalam Alkitab bahwa keesokan harinya sebelum Daud meninggal di hari tuanya, dia masih menulis lagu untuk Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kemasyuran. Lagu itu adalah lagu yang dibuat oleh kata-kata tersebut, lirik tersebut yang dibuat oleh Daud sebelum keesokan harinya dia meninggal di hari tuanya. Daud adalah orang yang berdoa, yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daniel pun berdoa. Daniel 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan ada kata biasa dilakukannya. Jadi 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Bayangkan, gara-gara Daniel berdoa, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Lihat, resikonya besar. Loh, apa salahnya Tuhan? Aku sudah berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari aku berdoa kepada Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel sibuk. Ya, tapi dia luangkan waktunya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Sampai akhirnya ke gap, lalu akhirnya dia dimasukkan ke gua singa dan Tuhan pun buat mujizat. Tuhan tutup mulut-mulut singa tersebut. Luar biasa. Ada kuasa ketika kita berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ayub pun berdoa kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, ayat yang ke-5, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, anak-anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub pun membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana Ayub menjadi orang yang saleh dan jujur? Bagaimana Ayub menjadi orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Karena memang Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Henok pun bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Henok tidak mengalami kematian, melainkan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Nuh pun berdoa. Kejadian 6 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Nah, perhatikan baik-baik. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tentunya dalam doa-doanya, komunikasinya dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Makanya Nuh ialah orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah,
Tidak ada orang sukses di dalam Alkitab yang tidak berdoa. Semua mereka berdoa dan memiliki waktu pribadi dengan Allah. Pray and be alone with God. Berdoa dan sendiri dengan Tuhan. Penting sekali untuk kita melatih diri kita dalam doa, sehingga akhirnya kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena itu saya selalu kirimkan bangun pagi, saya selalu berdoa dan saya kirimkan renungan harian, sehingga semua orang yang menerimanya mereka diberkati dan dikuatkan. Nah, orang yang tinggal di dalam Kristus dan perkataan Kristus ada di dalam dia, ialah orang yang doanya didengar Allah dan dikabulkan. Banyak orang berpikir gini, kenapa sih? Apa sih rahasianya orang doanya didengar oleh Tuhan? Apakah karena panjangnya kalimat yang diucapkan dalam doa? Ternyata tidak. Rahasia dari doa kita dikabulkan, didengar dan dikabulkan Tuhan adalah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita. Itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan dipotong ayat ini, jangan bilang ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayo berdoa. Tanpa kita memperhatikan kalimat sebelumnya. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, baru kita minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, tentunya permintaan kita bukan memuaskan hawa nafsu kita. Karena itu Tuhan pasti memberkati kehidupan kita dan pasti akan mengabulkannya. Nah, apa artinya tinggal di dalam Kristus? Artinya bahwa tetap di dalam persatuan dengan Kristus, tetap di dalam hubungan dengan Kristus, sama seperti hubungan antara pohon anggur dan cabangnya atau ranting-rantingnya yang sehat dan hidup, yang tetap mengeluarkan buah dari pohon anggur itu. Nah, cabang atau ranting itu tidak mempunyai kehidupan pada dirinya sendiri. Airnya dan kekuatannya diperoleh dari pohon anggur itu, pokok anggur itu. Daunnya, bunganya, buahnya, semua berasal dari kehidupan pohon anggur itu. Begitu pula kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, tidak mempunyai kehidupan sendiri yang terpisah dari Kristus, tetapi kita menerima kehidupan dari Kristus. Nah, kita wajib berusaha supaya kita tidak mempunyai pikiran, peraturan, perasaan, atau kehendak kita sendiri. Juga bekerja dan mengeluarkan buah dengan usaha kita sendiri. Tapi kita harus membiarkan Kristus yang berpikir, berkehendak, bekerja, dan mengeluarkan buah-buahnya melalui kita. Bila kita sungguh-sungguh melakukan hal itu, maka apabila kita meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan. Dan kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, tentunya kita tidak meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena kita mengerti firman-Nya. Kita tidak berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Yakobus mengatakan bahwa mengapa doamu tidak dijawab, tidak dikabulkan? Karena permintaan kita hanya untuk memuaskan keinginan kita, keegoan kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah. Makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Berdoa kepada Tuhan Yesus adalah kebiasaan orang-orang Kristen yang mula-mula. Nah, pada waktu itu orang Kristen dinamai atau disebut sebagai orang yang menyeru nama Yesus Kristus. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab tidak ada doa kepada Roh Kudus. Ya. Di dalam Alkitab tidak ada doa kepada Roh Kudus. Kita dapat berdoa di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita berdoa. Jadi berdoa dalam roh. Artinya bukan berdoa dalam bahasa roh. Artinya kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Supaya doa kita tidak memuaskan hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita. Kedagingan kita. Nah, karena itu
Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita berdoa. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah Bapa dan Allah Anak dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat yang ke-15, Efesus 6 ayat 18, Zakaria 12 ayat yang ke-10. Nah, penting sekali untuk kita punya retreat pribadi dengan Tuhan. Retreat itu kan artinya menyendiri, mengasingkan diri untuk sementara waktu, di mana pagi hari ketika kita bangun pagi kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita bisa berdoa, kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan dan kita merenungkannya. Nah, penting sekali untuk kita retreat pribadi, yaitu menyendiri dan berdoa kepada Tuhan, untuk kita terus dipertajam pendengaran kita, untuk kita bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yesaya 50 ayat yang keempat, ini ayat yang terakhir. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Perhatikan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Yesaya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang mempertajam pendengarannya untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita luangkan waktu kita untuk kita doa pribadi dengan Tuhan. Apalagi dengan sibuknya pelayanan, kita pergi ke sana, kita perlu roh kita terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak merasa down, kita tidak merasa kecewa, tapi kita terus on fire di dalam Tuhan. Luangkan waktu kita untuk kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, karena itulah kekuatan kita untuk kita tetap berada dalam kehendak Tuhan. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita untuk kita luangkan waktu untuk pray and be alone with God. Ada waktunya di mana kita sibuk, yes, tapi ada waktunya di mana kita harus menyiapkan waktu kita untuk kita sendiri dengan Tuhan dan kita berdoa, menikmati Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab, semua mereka memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Seiring dengan Tuhan promosikan kita, semakin banyak juga waktu yang kita harus luangkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Cari kehendak Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan kita. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita untuk terus lagi semakin intim dengan Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.